Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai etika bisnis dari mata kuliah Etika Bisnis dan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita beribu macam nikmat sehingga dengan pemberian nikmatnya lah kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang saya hormati sebelumnya para dosen di Universitas Pancasakti Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan terkhusus yang saya hormati Bapak Muhammad Taufan Nugroho selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Bisnis. Baik, yang pertama ini terkait dari daftar isi yang akan kita bahas nanti ke depan. Adapun yang bab pertama mengenai pasar persaingan sempurna, bab kedua pasar persaingan tidak sempurna, bab ketiga etika konsumen, dan bab keempat etika periklanan. Yang pertama-tama mari kita bahas terlebih dahulu pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu perfect competition itu adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, sehingga keputusan satu pelaku pasar tidak akan berpengaruh terhadap harga pasar. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna sebagai berikut. Yang pertama, itu terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar. Yang kedua, barang yang dijual itu bersifat homogen, sama antara satu penjual dan penjual yang lain. Lalu yang ketiga, maju mundurnya satu atau dua penjual itu tidak akan berpengaruh terhadap harga pasar. Yang keempat, baik penjual maupun pembeli itu dapat dengan mudah melakukan transaksi di pasar. Lalu yang kelima, penjual dan pembeli itu memiliki informasi yang sama tentang kondisi di pasar. Lalu yang keenam, tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Nah, itu beberapa ciri dari pasar persaingan sempurna. Nah, contoh pasar persaingan sempurna itu adalah pasar komoditas pertanian seperti beras, di mana banyak petani bisa menjual hasil panen mereka ke pasar dengan mudah. Itu persaingan pasar sempurna dan ciri-cirinya. Lalu selanjutnya mengenai pasar bebas. Nah, yang perlu kita tanamkan itu pasar bebas itu merupakan salah satu asumsi penting dalam terbentuknya pasar persaingan yang sempurna. Nah, pasar bebas dalam konteks pasar persaingan sempurna itu berarti bahwa pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli, itu dapat dengan bebas keluar masuk pasar tanpa ada hambatan apapun. Nah, ada beberapa kondisi pasar bebas dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, nah bebas untuk keluar masuk pasar baik bagi penjual ataupun pembeli. Yang kedua, bebas memilih pihak mana yang akan dilakukan transaksi. Yang ketiga, bebas menentukan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau diminta. Yang keempat, bebas mengakses informasi pasar terkait pergerakan harga dan kondisi pasar. Yang kelima, bebas berinovasi dan bersaing secara sehat antar pelaku dan pasar. Nah, dengan demikian, konsep pasar bebas itu merupakan pilar penting terbentuknya mekanisme pasar persaingan sempurna. Pasar bebas itu memastikan penawaran dan permintaan itu bergerak secara alami untuk penentuan harga keseimbangan. Nah, apabila ada hambatan dalam pasar bebas ini, maka akan terganggu mekanisme alami pasar persaingan sempurna. Nah, hal ini merefleksikan kekuatan penawaran dan permintaan yang sebenarnya. Itu mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar bebas dalam konteks pasar persaingan sempurna. Lalu yang kedua, bab kedua kita akan membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual, tetapi mereka menjual produk yang terdiferensiasi atau hanya ada sedikit penjual dalam satu industri.
Nah, ciri-cirinya pasar persaingan tidak sempurna, satu, itu terdapat banyak penjual, tetapi produk yang dijual itu bervariasi atau diferensiasi produk. Yang kedua, ada hambatan untuk masuk ke dalam industri. Yang ketiga, terjadi diferensiasi harga di mana setiap penjual itu dapat menentukan harganya sendiri. Lalu yang keempat, informasi pasar itu terkesan tidak simetris dan tidak merata bagi pelaku pasar. Lalu yang kelima, seringkali terjadi iklan dan promosi produk agar lebih unggul daripada kompetitornya. Nah, contoh pasar persaingan tidak sempurna antara lain itu ada pasar mobil dan elektronik. Yang kedua, industri perbankan dan asuransi. Yang ketiga, jasa transportasi seperti maskapai penerbangan, bus, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, contoh pasar persaingan tidak sempurna itu adalah retail modern seperti minimarket, ya contohnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pasar ini, pelaku usaha itu memiliki daya untuk mempengaruhi harga, sehingga seringkali terjadi diferensiasi harga pada produk sejenis. Nah, informasi juga tidak simetris. Nah, ini yang menyebabkan konsumen itu harus mencari tahu sendiri harga terbaik jika ingin membeli sebuah produk. Nah, lalu terkait hal-hal yang ada di pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, monopoli. Nah, monopoli itu adalah struktur pasar di mana hanya ada terdapat satu penjual yang menguasai penyediaan barang atau jasa tertentu di pasar. Nah, sedangkan monopoli dalam konteks persaingan pasar tidak sempurna itu berarti adanya satu perusahaan dominan yang memiliki pangsa pasar sangat besar dan menguasai industri tertentu. Nah, berikut beberapa ciri monopoli dalam pasar tidak sempurna. Yang pertama, itu hanya ada satu perusahaan penyedia barang atau jasa tertentu. Lalu yang kedua, perusahaan tersebut menguasai pangsa pasar terbesar di industri tersebut. Lalu yang ketiga, terdapat hambatan yang sangat tinggi bagi perusahaan lain untuk masuk ke industri. Lalu yang keempat, perusahaan itu memiliki kekuatan untuk menentukan harga secara sepihak. Dan yang kelima, terakhir, konsumen itu tidak bisa beralih ke produk substitusi yang setara. Nah, contoh nyata monopoli antara lain itu adalah Perum Peruri atau percetakan uang rupiah, PT KAI Kereta Api, lalu yang terakhir PT Freeport, tambang Grasberg, dan lain-lain. Nah, keberadaan monopoli ini seringkali tidak disukai karena berpotensi merugikan konsumen akibat penetapan harga yang sewenang-wenang, yang semau-maunya. Tapi meski demikian, ada juga monopoli alami yang berbentuk karena skala ekonomi yang tinggi seperti di industri jaringan listrik dan telekomunikasi. Lalu setelah monopoli ada yang namanya oligopoli. Nah, oligopoli itu adalah struktur pasar di mana industri itu hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Nah, sedangkan oligopoli dalam konteks persaingan pasar tidak sempurna itu berarti pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan dengan pangsa yang besar. Nah, ciri-ciri oligopoli dalam pasar tidak sempurna. Yang pertama, itu hanya ada beberapa perusahaan besar dalam satu industri. Yang kedua, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai sebagian besar pangsa pasar. Yang ketiga, masuknya pesaing baru sulit. Karena apa? Karena skala ekonomi industri yang sangat tinggi. Lalu yang keempat, produk yang dihasilkan bisa terdiferensiasi atau seragam. Dan yang kelima, yang terakhir, itu perubahan harga atau kebijakan satu perusahaan itu berpengaruh pada perusahaan yang lain. Nah, contoh industri dengan struktur oligopoli antara lain industri otomotif, industri minyak, operator seluler, dan industri penerbangan. Nah, dalam oligopoli, strategi perusahaan itu sangat saling mempengaruhi. Jika satu perusahaan itu menaikkan harga, maka perusahaan lain juga cenderung akan mengikuti menaikkan harga juga. Nah, demikian pula sebaliknya. Jika harganya turun, maka perusahaan lain juga akan menurunkan harganya. Nah, inilah yang membedakan oligopoli dengan bentuk persaingan pasar lainnya. Nah, lalu setelah oligopoli ada yang namanya monopsoni. Nah, monopsoni itu adalah struktur pasar di mana pasar itu hanya terdapat satu pembeli yang menguasai pembelian atas barang atau jasa tertentu di pasar.
Nah, sedangkan monopsoni dalam konteks persaingan pasar tidak sempurna itu berarti hanya ada satu perusahaan atau pembeli yang sangat dominan dalam industri tertentu, sehingga menjadi penentu harga pembelian dari sisi permintaan. Atau bahasa lebih mudahnya reseller, reseller utama atau distributor utama. Nah, beberapa ciri monopsoni pada pasar tidak sempurna. Yang pertama, hanya terdapat satu perusahaan pembeli yang sangat dominan. Yang kedua, perusahaan tersebut menguasai sisi permintaan sehingga menjadi penentu harga beli. Lalu yang ketiga, penjual itu tidak bisa berpindah untuk menjual ke pembeli lain karena pembeli lain sangat terbatas. Lalu yang keempat, perusahaan pembeli biasanya berukuran sangat besar dan bermodalkan kuat. Yang kelima, harga cenderung ditetapkan sepihak oleh perusahaan pembeli tersebut. Nah, contoh nyata pasar dengan struktur monopsoni antara lain, itu PT Freeport di Tambang Grasberg, Papua, dan Pertamina yang mendominasi pembelian minyak mentah dari perusahaan tambang. Nah, dengan kekuatan pasarnya, perusahaan pembeli dalam monopsoni bisa menekan harga beli dari sisi penawaran sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya oligopsoni. Nah, oligopsoni itu adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa pembeli besar yang menguasai dan menentukan permintaan terhadap barang atau jasa tertentu di pasar. Nah, sedangkan oligopsoni dalam konteks pasar persaingan tidak sempurna, berarti itu hanya terdapat beberapa perusahaan pembeli besar yang sangat dominan dalam suatu industri atau pasar tertentu. Nah, beberapa ciri oligopsoni pasar tidak sempurna yang pertama itu hanya ada beberapa perusahaan besar sebagai pembeli dominan. Yang kedua, beberapa perusahaan pembeli tersebut itu menguasai permintaan pasar. Yang ketiga, mereka memiliki posisi tawar yang kuat terhadap penjualan atau produsen. Yang keempat, produsen atau penjual itu tidak bisa dengan mudah beralih ke pembeli lain. Lalu yang kelima, harga cenderung merupakan hasil negosiasi dengan produsen dan ditetapkan oleh pembeli besar. Nah, contoh oligopsoni misalnya di pasar susu. Nah, di mana itu hanya ada satu atau dua perusahaan pengelolaan susu besar yang mendominasi pembelian susu segar dari para peternak sapi perah. Nah, demikian pula di industri garmen. Nah, di mana hanya ada beberapa merek besar yang mendominasi pesanan garmen ke pabrik-pabrik kecil. Nah, pembeli besar dalam oligopsoni tentu saja memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan potongan harga lebih rendah daripada penjualnya. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai etika konsumen. Nah, apa itu etika konsumen? Etika konsumen itu adalah nilai atau prinsip moral yang seharusnya dipegang oleh konsumen dalam aktivitas konsumsinya. Nah, beberapa contoh etika konsumen yang pertama, jujur dan spontan dalam bertransaksi. Konsumen itu seharusnya bersikap ramah, tidak meremehkan penjual, dan tidak mengambil barang tanpa izin penjual. Yang kedua, membayar dengan tepat. Konsumen itu harus membayar produk atau jasa sesuai harga yang disepakati. Tidak boleh menawar atau tawar-menawar terlalu rendah. Yang ketiga, menggunakan produk sesuai aturan. Nah, tidak menggunakan produk sembarangan di luar aturan yang benar. Karena apa? Karena bisa membahayakan diri sendiri, bahkan juga orang lain. Lalu yang keempat, tidak melakukan pemaksaan. Konsumen itu tidak boleh memaksa penjual untuk memberikan potongan atau bonus yang berlebihan. Transaksi itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau sama-sama ridho. Lalu yang kelima, tanggung jawab sosial. Nah, senantiasa menggunakan hak konsumen dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, dengan menerapkan etika, maka konsumen dapat bertransaksi dengan baik, menciptakan suasana yang nyaman, dan menghargai hak penjual. Transaksi yang etis tentu akan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Nah, masih di bab etika konsumen, sekarang kita bahas mengenai bisnis dan perlindungan konsumen. Nah, bisnis dan perlindungan konsumen itu seharusnya berjalan beriringan. Pelaku bisnis harus mengedepankan etika dalam transaksi agar apa? Agar tercipta hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan juga melindungi hak konsumen. Nah, berikut beberapa prinsip bisnis dalam rangka perlindungan konsumen. Yang pertama, produk atau jasa itu harus berkualitas.
Produsen wajib menjaga kualitas produk agar aman, bermanfaat, dan tidak merugikan konsumen. Nah, jika terjadi cacat produk, segera lakukan penarikan produk recall. Yang kedua, informasi yang jujur dan lengkap. Sediakan informasi lengkap tentang produk agar apa? Agar konsumen ini bisa membuat keputusan tepat. Jangan sembunyikan informasi, jangan manipulasi informasi, jangan melebih-lebihkan informasi. Apalagi yang berkaitan dengan keamanan produk. Nah, yang ketiga, harga terjangkau. Harga ditetapkan pada tingkat yang terjangkau oleh daya beli rata-rata konsumen, namun tetap sustainable bagi bisnis. Harga terlalu murah itu bisa merugikan konsumen, dan jika harga terlalu murah akan merugikan produsen, dan jika harga terlalu mahal akan merugikan konsumen. Lalu yang keempat, pemasaran bertanggung jawab. Kegiatan pemasaran dan promosi itu harus beretika, tidak boleh menyesatkan atau memanipulasi konsumen. Lalu yang kelima, pelayanan yang prima. Konsumen itu harus dilayani dengan sepenuh hati sehingga konsumen bisa merasa puas. Keluhan konsumen harus ditindaklanjuti dan diberikan solusi terbaik. Nah, dengan menerapkan bisnis yang bertanggung jawab, kepuasan dan kepercayaan konsumen tentu akan semakin tinggi. Sehingga sebagai hasilnya produsen juga akan memperoleh reputasi yang baik dan keuntungan jangka panjang. Lalu mengenai hubungan produsen dan konsumen. Nah, hubungan yang baik antara produsen dan konsumen itu sangat penting dalam etika bisnis. Nah, beberapa prinsip hubungan produsen dan konsumen yang baik dalam etika bisnis berikut. Yang pertama, saling menghargai. Nah, produsen itu harus menghargai konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen harus menghargai produsen. Tidak boleh ada pemaksaan kehendak dalam bertransaksi. Yang kedua, build trust atau membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan dengan menerapkan etika, transparansi, dan menepati janji. Nah, konsumen yang percaya cenderung lebih loyal pada produk atau merek tertentu. Lalu yang ketiga, tanggung jawab sosial. Produsen dan konsumen itu harus sama-sama memiliki kesadaran tanggung jawab sosial, mengedepankan kepentingan masyarakat luas dan bukan hanya mencari keuntungan sepihak. Lalu yang keempat, informasi dan komunikasi. Nah, produsen itu harus memberikan informasi yang cukup benar, jujur, dan terpercaya kepada konsumen mengenai produk dan layanannya, sehingga konsumen itu perlu mengkomunikasikan ekspektasi dan masukannya. Lalu yang kelima, menawarkan win-win solution. Nah, mengedepankan penyelesaian masalah yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen jika terjadi perselisihan. Konsumen tidak merugi dan kita produsen juga tidak merugi, artinya sama-sama menguntungkan. Menawarkan win-win solution. Nah, hubungan etis antara produsen dan konsumen ini penting karena untuk membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Nah, konsumen yang puas itu cenderung akan terus menggunakan produk yang sama di masa mendatang. Lalu yang terakhir, kasus-kasus etika konsumen. Nah, berikut beberapa contoh kasus pelanggaran etika konsumen yang sering terjadi. Yang pertama, pembelian barang palsu atau bajakan, atau tidak ori atau barang fake. Nah, banyak konsumen yang sengaja membeli barang palsu atau bajakan karena harganya relatif lebih murah. Nah, meski sadar, kalaupun itu adalah melanggar hak paten dan hak cipta. Yang kedua, pemakaian barang di toko tanpa sadar. Nah, masih banyak konsumen yang langsung pakai atau mengkonsumsi produk sebelum membayar ke kasir seperti di toko roti, toko buah, restoran, toko baju seperti Matahari, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, pengembalian barang bekas pakai. Nah, beberapa konsumen itu menyalahgunakan kebijakan penukaran barang dengan mengembalikan barang setelah dipakai berkali-kali. Misalnya pakaian, tas, sepatu, dan peralatan elektronik. Lalu yang keempat, pembatalan transaksi sepihak. Nah, ada konsumen yang membatalkan pembelian secara sepihak, misalnya membatalkan kursus atau renovasi rumah. Padahal pekerjaannya sudah berjalan tanpa alasan yang jelas. Lalu yang kelima, penipuan klaim asuransi. Nah, sebagai konsumen, dengan sengaja melebihkan klaim nilai kerugian ke perusahaan asuransi agar apa? Ya tentu saja agar mendapatkan ganti rugi yang lebih besar.
Nah, hal ini tentu merugikan hak dan kepentingan penjual atau produsen. Edukasi dan penegakan hukum itu penting agar perilaku konsumen itu semakin etis. Lalu bab terakhir kita akan bahas mengenai etika periklanan. Nah, etika periklanan itu adalah salah satu aspek penting dalam etika bisnis. Etika periklanan berarti kumpulan nilai dan prinsip moral yang harusnya diikuti oleh pelaku bisnis dalam membuat dan menayangkan iklan. Nah, berikut beberapa prinsip etika periklanan dalam etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Tentu saja iklan harus jujur, tidak boleh menyesatkan atau menimbun konsumen. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Iklan sebaiknya mengedepankan nilai kemanusiaan, bukan sekedar materialisme ataupun kekerasan. Yang ketiga, privacy. Nah, sebaiknya tidak menampilkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan. Yang keempat, pornografi. Sebaiknya tidak menampilkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan, dan pornografi iklan itu harus menghindari unsur-unsur cabul, asusila, dan juga pornografi. Lalu yang kelima, ketakutan. Tidak boleh memanfaatkan ketakutan atau prasangka tertentu dalam masyarakat untuk menjual produk. Yang keenam, anak-anak. Ini harus berhati-hati dalam menampilkan dengan adegan anak-anak agar terhindar dari eksploitasi atau child labor. Nah, lalu yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Nah, iklan yang bertanggung jawab semestinya peduli pada masalah-masalah sosial dan lingkungan. Nah, penerapan etika periklanan tentu akan membuat iklan lebih positif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Nah, hal ini pada akhirnya akan menguntungkan bagi citra perusahaan tersebut. Nah, fungsi iklan sekarang. Apa saja fungsi iklan? Nah, berikut beberapa fungsi penting dari iklan. Yang pertama itu menginformasikan, informing. Nah, iklan itu berfungsi untuk menginformasikan segala jenis produk dan merek mereka kepada calon konsumen. Nah, informasi ini meliputi fitur produk, harga, ketersediaan, komposisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, membujuk, persuading. Nah, iklan itu berupaya membujuk dan mempengaruhi audiens untuk membeli dan menggunakan produk yang diiklankan dengan menunjukkan keunggulan produk-produk tersebut. Lalu yang ketiga, mengingatkan, reminding. Nah, iklan itu berfungsi mengingatkan kembali kepada keberadaan produk kepada konsumen. Agar apa? Agar produk tersebut selalu diingat saat akan membeli. Nah, biasanya produk yang sudah mapan itu yang mengandalkan fungsi ini. Lalu yang keempat, menciptakan citra, imaging. Nah, iklan itu mampu menciptakan citra positif bagi perusahaan dan produk. Misalnya, citra produk premium atau berkualitas tinggi. Lalu yang kelima, memberikan nilai tambah atau menaikkan value. Nah, iklan itu bisa membuat produk terlihat lebih berharga di mata konsumen, sehingga produk mampu dijual dengan margin keuntungan yang lebih besar. Lalu yang selanjutnya, jenis-jenis iklan. Nah, berdasarkan medianya, iklan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain iklan televisi. Nah, iklan itu adalah iklan yang ditayangkan di televisi, baik berupa video ataupun muncul di sela-sela program TV. Yang kedua, iklan radio. Nah, iklan melalui siaran radio dalam bentuk spot atau banner endorsement oleh penyiar. Lalu yang ketiga, iklan cetak. Nah, iklan yang ada di surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak lainnya. Lalu yang keempat, iklan luar ruang seperti billboard, nah, baliho, poster, neon sign, videotron, dan sebagainya. Nah, yang baliho tuh ya rame sekarang kan, contohnya itu banyak. Nah, yang kelima, ada iklan digital. Iklan melalui media internet, media sosial, YouTube, Google, dan platform digital lainnya. Nah, di YouTube ada YouTube. Lalu yang keenam, ada iklan viral. Nah, iklan yang sengaja dibuat, memang sengaja dibuat untuk apa? Untuk tersebar secara cepat agar viral. Tujuannya apa? Ya, supaya viral, disebarkan dari mulut ke mulut serta dibagikan secara online, di-share.
baik ke teman ataupun status ataupun lain-lainnya. Lalu yang ketujuh yang terakhir, direct mail. Nah, iklan ini adalah iklan yang langsung dikirimkan ke alamat rumah atau kantor sasaran konsumen. Nah, setiap jenis iklan tertentu memiliki karakteristik berbeda-beda dalam menjangkau audiens. Nah, pemilihan media iklan itu disesuaikan dengan target pasar yang dituju oleh perusahaan. Lalu yang selanjutnya kita bahas mengenai kasus-kasus etika periklanan. Nah, berikut beberapa contoh kasus pelanggaran etika dalam periklanan. Yang pertama, iklan yang menyesatkan dan menipu. Nah, sebuah iklan itu dikatakan menyesatkan jika memberikan informasi yang palsu, memanipulasi data, atau tidak akurat mengenai produk yang diiklankan. Misalnya, melebih-lebihkan produk, melebih-lebihkan manfaat produk, menutupi efek samping yang berbahaya, atau mengklaim produk ini sudah diuji atau telah uji klinis yang padahal belum. Nah, itu. Yang kedua, iklan yang mengeksploitasi. Nah, iklan yang mengeksploitasi ini iklan yang memanfaatkan orang atau kelompok rentan tertentu seperti anak-anak, wanita, minoritas, lansia. Untuk apa? Untuk menarik perhatian. Misalnya, iklan rokok yang menggunakan model anak muda. Nah, itu. Lalu yang ketiga, pelanggaran privasi. Nah, beberapa iklan itu mengumpulkan dan menggunakan data pribadi audiens seperti email, nomor ponsel, dengan catatan tanpa izin yang jelas. Nah, hal ini itu dapat dianggap melanggar privasi konsumen. Lalu yang keempat, kesalahan teknis. Nah, terkadang kesalahan teknis dalam periklanan digital, seperti iklan yang tidak sesuai ditargetkan kepada audiens anak-anak. Contoh iklan rokok yang ditargetkan kepada anak-anak. Iklan kondom ditargetkan kepada anak-anak, padahal targetnya bukan untuk anak-anak, tapi orang-orang yang memang sudah dewasa atau sudah menikah atau sudah 18 ke atas. Nah, hal ini tentu saja bisa berdampak negatif meskipun tidak disengaja. Hal yang kelima, tidak adanya transparansi. Nah, beberapa iklan itu tidak transparan dalam hal sponsor iklan. Contohnya, iklan produk kesehatan yang ternyata disponsori oleh perusahaan farmasi, bukan dianjurkan oleh dokter atau ahli kesehatan. Nah, itulah beberapa contoh kasus pelanggaran etika dan tantangan etika yang lazim dihadapi dalam dunia periklanan. Semua pihak di industri tentu harus terus berupaya. Untuk apa? Untuk meningkatkan standar etika. Nah, jadi itulah mengenai etika bisnis. Tadi kita sudah bahas mengenai pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, etika konsumen, dan etika periklanan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.